tambahkan dana, kita masukkan 4,68 dolar, kita konfirmasi. Oke, selesai. Nah, di sini saldo kita sudah kembali menjadi 100 dolar persis ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke MT4. Halo YouTube, berjumpa kembali bersama Kang Roni ADV. Pada kesempatan video kali ini, Kang Roni akan menyajikan sebuah video tentang dunia perforekan kembali ya. Nah, kali ini apa yang akan Kang Roni bahas? Kang Roni kali ini akan membahas tentang penerapan leverage pada akun broker kita ya. Di sini saya menggunakan FBS ya. Di sini akun demo ya. Di paling bawah sini tertera ya, ada leverage-nya 1:100 ya. Nah, kita akan mencoba nanti mengubah leverage-nya apa yang terjadi pada operasi akun kita di MT4 ini ya. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Kang Roni ya, like videonya jika suka, dislike jika tidak suka. Lalu teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa untuk bagikan video ini ke seluruh kontak yang ada di handphone teman-teman supaya menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, seperti yang sudah Kang Roni jelaskan di video sebelumnya ya, teman-teman bisa cek apa itu penjelasan tentang leverage, gambarannya seperti apa, teman-teman bisa cek di video Kang Roni sebelumnya ya, sebelum video ini ya. Di situ Kang Roni sudah jelaskan bagaimana itu leverage, apa itu leverage, ukurannya berapa, terus pilihan yang maksimal dan optimal itu berapa. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkannya ke dalam operasi trading ya. Nah, di sini ada sebuah akun ya, akun di sebuah broker. Saya pakai broker FBS. Nih ya teman-teman. Teman-teman nanti kalau mau daftar, saya kasih linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya yang Kang Roni akan bahas adalah ini ya teman-teman. Di sini di akun ini saya menggunakan leverage 1:100 ya, dengan modal awal sebesar 100 dolar. Nah, berapa maksimal lot yang bisa dibuka untuk operasi trading kita nanti di MT4. Nah, kita akan cek coba ya. Sebelumnya kita harus tahu perhitungan tentang besaran value dari modal kita setelah kita memilih leverage yang sudah kita tentukan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke MT4 dulu ya supaya lebih jelasnya. Nah, di sini akun saya tadi sudah saya koneksikan ke MT4 ya. Ini akun demo ya, bukan akun real. Nah, modal awal kita adalah 100 USD. Ketika kita memilih leverage 1:100, maka value dari modal kita sebenarnya adalah 10.000 dolar. Berarti kita bisa membuka lot sebesar 0,1. Nah, gambarannya seperti itu ya, 0,1 lot. Bentar. 0,1 lot. Nah, ini idealnya. Apakah cukup? Nah, kita coba ya, kita buka 0,1 lot di leverage 1:100 ini ya, apakah bisa atau tidak ya untuk open posisi dengan modal awal 100 dolar. Coba kita cek ya. Oke, kita ambil di pair ini XAU USD ya teman-teman. Nah, coba kita, kayaknya nggak gerak nih. Oh, gerak ding, berarti dia masih terjadi transaksi ya. Kita coba ke M1 dulu, apakah dia volatil atau tidak. Kalau tidak, kita cari pair yang volatil ya teman-teman. Kita cari yang volatil aja dulu. Kita ke JPBJPY ini. Nah, ini gerak ya teman-teman. Nah, di sini kita coba open posisi ya teman-teman. Nanti penjelasan tentang ini ya, ini di video selanjutnya ya. Kita bahas tentang leverage dulu. Oke teman-teman, sekarang mari kita
open sebuah posisi ya di sini ya. Kita open posisi ya. Kita klik tombol open posisi, kita kurangi ya. Nah, kita open di 0,1 lot ya. Ini ya, di 0,1 lot. Apakah bisa kita open posisi 0,1 lot dengan modal 100 dolar ya? Dengan leverage 1:100. Berarti value-nya adalah 10.000 dolar. Ini 0,1 lot. Nah, coba kita open posisi di sini. Kita buy di sini. Nah, betul kan? Dana tidak mencukupi. Karena dia tidak cukup dana di akun kita ya, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, tadi 0,1 lot tidak bisa ya. Sekarang mari kita coba kecilkan lotnya ya. Kita open posisi kembali. 0,1 lot ya, kita kecilkan jadi 0,09 lot. Coba kita order buy. Apakah bisa? Nah, masih tidak mencukupi. Karena apa, teman-teman? Ya. Oke, karena apa, teman-teman? Karena di sini kita ada yang namanya saldo, ekuitas, margin bebas, ada margin, dan juga ada margin level. Nah, ada yang namanya margin level juga. Nah, di sini margin level itu juga menentukan apa namanya? Posisi lot atau jumlah lot yang harus kita gunakan untuk membuka sebuah posisi ya, teman-teman. Karena kenapa? Di situ nanti kita di setiap broker ditentukan level margin call-nya ya, atau peringatan untuk margin terendah atau saldo terendah kita waktu kita melakukan operasi trading. Saldo mengambang ya, saldo mengambang, bukan saldo realnya, tapi saldo mengambang terendah kita ketika kita melakukan operasi trading, seperti itu. Terus nanti juga ada yang namanya stop out. Stop out itu ketika margin call sudah tercapai, terus nanti sampai ke level stop out, maka posisi yang teman-teman buka akan terclose dengan sendirinya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu berapa untuk kita bisa open posisi di sini? Nah, coba ya kita kecilkan lagi ke 0,05 atau separuh dari nilai lot yang kita hitung tadi ya. Yang tadi 0,1, sekarang kita pakai 0,05. Apakah bisa untuk open posisi ya, teman-teman? Nah, kita coba di sini, kita buy. Kita tunggu. Nah, terbuka ya, teman-teman. Nah, artinya sebentar. Ketika kita membuka open posisi 0,05, berarti dia di bawahnya level maksimal yang bisa kita pakai tadi 0,1. Nah, kalau 0,1 berarti kita menggunakan full margin. Dan di sini broker tidak mengizinkan ya, namanya full margin itu tidak mengizinkan. Karena kenapa? Broker butuh yang namanya ini, teman-teman. Kita di sini ada yang namanya ketika open posisi, ada yang namanya margin. Nah, inilah yang digunakan sebagai jaminan ya, teman-teman. Ketika kita membuka open posisi kita, maka broker akan membutuhkan jaminan sebesar sekian, 66,75 ya, dengan plus ditambah spread ya. Nanti spread kita bahas di depan, spread itu apa. Nah, spread, jadi ketemunya ketika 0,05 plus spread, maka hasilnya 66,75 ini, teman-teman ya, dengan lot 0,05. Jadi ketika nyampe di separuh dari modal, maka level marginnya akan menjadi 100, sekitaran 100 atau separuhnya dari margin yang kita miliki, begitu ya, modal yang kita miliki. Gitu, teman-teman. Jadi kita tidak bisa buka full ya 100% margin, full margin, karena di forex itu ada beberapa perhitungan selain kita ada margin bebas, ada ekuitas, ada saldo awal kita, dan juga ada spread ya, teman-teman. Nanti juga masih ada komisi juga. Jadi banyak perhitungannya, teman-teman, agak
rumit ya di sini, nggak seperti di binary tinggal kita pasang sekian hasilnya 80% sama 0 gitu saja kan, lebih mudah kalau di binary. Tapi kita ketahui saat ini binary dilarang ya teman-teman, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tadi open posisi ya teman-teman, dengan kita tadi punya apa namanya, sebentar saya geser dulu ini. Kita tadi punya modal 100 dolar ya. Lalu kita pakai leverage-nya 1:100. Jadi ketahanan modal kita value-nya adalah 10.000 dolar ya, kurang lebih sekian. Tetapi tidak bisa kita gunakan full ini teman-teman, jadi kita maksimal hanya bisa menggunakan separuhnya saja ya, setengahnya saja, seperti itu. Nah, ini gambaran simpelnya tentang leverage. Nah, sekarang saya akan mencoba ya, ini saya close dulu posisinya dengan rugi sekian, nanti kita set ulang modal kita kembali. Nah, kita close dulu. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada teman-teman. Saya close. Nah, di sini kan kita rugi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sebelah sini, yang sebelah sini ya, sebelahnya tombol ini, klik. Nah, di sini tadi kita tercatat transaksi kita di sini ya. Keuntungan kita minus, saldo awal kita dikurangi sekian. Jadi saldo kita tinggal sekian, 95,32 ya. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard broker kita ya. Nah, di sini biarkan saya masuk dulu. Nah, saya akan mencoba merubah leverage ini ke nilai yang paling tinggi ya teman-teman. Di sini ya, di sini saya akan merubahnya ke nilai yang paling tinggi. Kita coba rubah leverage-nya. Nah, kalau di broker FBS di sini disediakan leverage hingga 3000 ya teman-teman. Nah, saya akan pakai yang 1000 saja supaya lebih mudah menghitungnya ya. Nah, kita pakai yang 1000 dulu, kita konfirmasikan mau ubah leverage. Lalu di sini kita tambahkan dana lagi ya teman-teman. Di sini 95,32 kita klik tambahkan dana, kita jadikan 100 dolar kembali. Ya, kita jadikan 100 dolar kembali. Kita tambahkan berapa tadi? Kita rugi 4,68. Oke, kita tambahkan 4,68. Kita klik tombol tambahkan dana, kita masukkan 4,68 dolar. Kita konfirmasi. Oke, selesai. Nah, di sini saldo kita sudah kembali menjadi 100 dolar persis ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke MT4. Nah, di sini sudah menjadi 100 dolar kembali. Nah, sekarang leverage yang kita pakai adalah 1:1000. Berarti nilai value dari modal awal kita adalah 100.000 dolar ya teman-teman. Nah, lebih besar lagi. Coba kita di sini open posisi dengan lot ya. Kalau 100.000 dolar berarti kita bisa buka posisi 1 lot ya maksimal. Tapi tidak diizinkan karena ada itu tadi. Nah, sekarang kita coba open posisi sebesar 0,1 lot. Kalau tadi di 1:100, 0,1 lot tidak diizinkan ya teman-teman. Sekarang kita coba di sini 0,1 lot di leverage 1:1000. Oke, nah ini gambaran untuk bagaimana leverage itu bekerja ya teman-teman. Kita open posisi seperti tadi. Nah, di sini kita tambahkan ya menjadi 0,1 lot. Nah, ini ya teman-teman, kita tambahkan lalu kita open posisi di sini ya. Misalkan kita sell di sini. Terbuka teman-teman, ya kan? Nah, terbuka. Itulah gambaran dari leverage ya teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan leverage 1:100 ya, maka dia maksimal membuka setengahnya dari 0,1 lot. Oke ya teman-teman, paham ya? Sedangkan ketika kita menggunakan leverage 1:1000, kalau setengahnya berarti kita bisa open posisi 0,5 lot. Nah, di sini sudah terbuka satu ya. Coba sekarang kita tambah 0,4 lot. Apakah bisa? Kita coba ya. Sell di sini kita tambah. Oops, sorry, 3, 4. Nah, ini saya kurangi. Kita sell lagi di sini. Apakah bisa?
masih bisa ya teman-teman, terbuka ya teman-teman. Jadi di sini total lot kita untuk open posisi adalah 0,5 lot, seperti itu ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman dari sini paham tentang apa itu leverage? Nah, saya harap teman-teman paham ya tentang penjelasan saya dengan saya gambarkan seperti ini, apa itu leverage. Jangan lupa untuk subscribe channel Kang Roni ya. Kang Roni ke depan akan memberikan video-video penjelasan lagi yang lebih detail supaya teman-teman mudah memahami ya tentang dunia forex. Jadi kita akan membahas mulai dari dasarnya hingga nanti teknikalnya seperti apa. Untuk video selanjutnya nanti aku akan membahas tentang ini ya teman-teman. Tentang ini nanti. Beberapa poin-poin penting ini ya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara kita mengetahuinya. Untuk video leverage sampai saat ini saya harap teman-teman paham ya, mengerti bagaimana cara kerja leverage ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ya teman-teman ke seluruh kontak yang ada di handphone teman-teman supaya menjadi video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video and